Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menyetel kriteria untuk membuat rencana produksi di MRP. Rencana produksi adalah tindakan mengembangkan panduan untuk desain dan produksi produk tertentu. Dan MRP, kependekan dari Material Requirements Planning, ini adalah sistem untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi. Menu ini terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, atur kriteria untuk membuat rencana produksi dan MRP. Kedua, berdasarkan rencana produksi, buat MRP untuk membuat pesanan bahan baku dan bahan tambahan yang dibutuhkan untuk produksi. Dan ketiga, berdasarkan dari slip MRP, buat rencana pembelian dan pesanan pembelian. Di video ini, saya akan membahas langkah pertama, bagaimana cara untuk membuat rencana produksi berdasarkan dari jumlah kuantitas yang belum dijual, diperkirakan, belum dibeli, dan belum diproduksi, yang dihitung dari slip MRP. Ke stok 1, produksi, rencana produksi atau MRP baru. Klik tombol baru di bawah untuk mengatur kriteria pembuatan rencana produksi dan MRP. Anda harus mengatur slip mana yang akan merefleksikan pemilihan dari rencana produksi. Juga, Anda harus mengatur apakah akan merefleksikan faktor terkait pada rencana produksi. Stok aman, standar lokasi, lead time, dan satuan minimal pembelian, dan lain-lain. Pertama, atur tanggal rencana produksi dan MRP pada tanggal pembuatan. Beberapa rencana pembelian dan MRP dapat dibuat dalam tanggal yang sama pada rencana produksi. Dan pada bagian periode MPS, Anda dapat mengatur tanggal mulai dan tanggal akhir dari rencana produksi dan MRP. Di antara slip yang diatur sebagai target slip rencana produksi dan MRP, slip yang termasuk dalam periode rencana setelah dikurangi lead time dari tanggal pengiriman dan tanggal penjualan yang diperkirakan akan ditampilkan pada rencana produksi dan MRP. Ini dapat diatur hingga 6 bulan. Dan di bagian slip target rencana produksi, Anda dapat mengatur slip yang akan diterapkan pada rencana produksi dan MRP. Data dari pesanan penjualan yang outstanding akan berdasarkan dari stok 1, penjualan, pesanan penjualan, status SO outstanding. Dan data perkiraan penjualan akan berdasarkan stok 2, pengelolaan rencana, perkiraan penjualan. Dan yang ketiga, status belum dibeli akan berdasarkan dari stok 1, pembelian, pesanan pembelian, status PO outstanding. Dan terakhir, data belum diproduksi atau tidak dikonsumsi. Anda dapat menemukan data ini di stok 1, produksi, perintah kerja, status perkembangan berdasarkan CO. Data dari modul stok 1 dapat diterapkan pada rencana produksi dan MRP berdasarkan pilihan. Kemudian berpindah ke standar kriteria pembuatan MPS. MPS kependekan dari Master Production Schedule. Jika semua dicentang, rencana produksi dapat dibuat untuk seluruh standar proses barang gudang. Dan opsi atur secara manual, klik pengaturan untuk mengatur standar detail. Anda harus mempertimbangkan 5 kriteria dari proses standar untuk diterapkan ke rencana produksi. Pada kolom proses standar, rencana produksi dapat dibuat untuk keseluruhan proses atau untuk proses spesifik, tergantung pada pilihan Anda. Dan pada kolom barang referensi, Anda dapat memutuskan apakah rencana produksi dapat dibuat untuk semua barang atau barang tertentu atau grup barang tertentu. Dan untuk kolom lokasi standar stok awal, Anda dapat memilih apakah akan menghitung rencana produksi berdasarkan total jumlah stok atau jumlah stok pada lokasi tertentu.
Dan di bagian lokasi standar pengumpulan slip, ketika mengumpulkan slip untuk pembuatan rencana produksi, Anda dapat memilih apakah akan mengumpulkan slip dari semua lokasi atau hanya slip yang dimasukkan ke dalam lokasi tertentu. Dan terdapat 5 opsi untuk mengatur apakah akan mencerminkan stok aman, periode pengadaan, lead time, hari libur, satuan minimal peningkatan, atau barang paket. Pertama, untuk stok aman, periode pengadaan, dan satuan minimum peningkatan, ini dapat diterapkan ketika Anda ke stok 1, pengaturan barang, klik pada barang dan ke tab jumlah. Jika Anda memasukkan stok aman, periode pengadaan, dan jumlah minimum pembelian, maka ini akan tercermin pada rencana produksi. Dan untuk hari libur, jika Anda ke kustomisasi pengguna, konfigurasi pengaturan fungsi, tab umum, pengolahan hari libur, Anda dapat mengatur hari libur di sini. Dan terakhir, jika Anda ingin membuat rencana produksi untuk barang paket, centang pada opsi termasuk barang paket. Dan selanjutnya, kita akan berpindah pada kriteria pembuatan MRP. Jika semua dicentang, MRP dapat dibuat berdasarkan semua lokasi. Dan jika Anda centang atur secara manual, klik pengaturan, Anda dapat mengatur detailnya. Di kolom lokasi standar stok awal, Anda dapat memilih apakah akan menghitung MRP dari barang yang dikonsumsi berdasarkan jumlah total stok atau jumlah dari lokasi tertentu. Dan juga ketika mengumpulkan slip untuk pembuatan MRP, Anda dapat memilih apakah akan menarik slip dari semua lokasi atau lokasi tertentu di kolom lokasi standar pengumpulan slip. Dan juga ketika membuat MRP, Anda dapat mengatur apakah akan mencerminkan stok aman, periode pengadaan, hari libur, dan satuan minimum peningkatan. Dan ketika Anda selesai mengatur semua kriteria, Anda dapat klik simpan untuk menerapkan pengaturan Anda. Dan setelah Anda membuat rencana produksi dan MRP, jika Anda ingin mengedit faktor seperti stok aman, lead time, dan lain-lain, Anda harus memperbarui rencana produksi dan MRP untuk mencerminkan faktor yang telah berubah tersebut. Dan kita akan membahas cara menggunakan menu ini di video berikutnya.